Kasus tewasnya Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terus menemukan titik terang. Polri pun sudah menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka dan 3 lainnya. Namun, keingintahuan publik terhadap motif di balik pembunuhan ini kian menyeruak. Dalam beberapa kali tanya jawab ketika penetapan tersangka, baik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo maupun Kabarreskrim Komjen Polisi Agus Andrianto tidak pernah menjelaskan motif pembunuhan Yosua. Keduanya hanya menjelaskan masih melakukan pendalaman. Seperti yang diucapkan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa motif dalam kasus ini hanya boleh menjadi konsumsi orang dewasa. Pernyataan Mahfud ini pun menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa penyidik belum mendapatkan cerita utuh berdasarkan pengakuan Sambo. Itulah yang menyebabkan polisi hingga kini belum mengungkap motifnya. Lantas, apakah ini berkaitan dengan harga diri sebagai laki-laki dan perwira tinggi? Ataukah ada motif lain? Tim TV One mengabarkan. Ya, apa motif Brigadir Yosua dibunuh? Biar para narasumber yang menjawab. Sudah ada narasumber pagi hari ini. Sudah ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, pengacara Brigadir Yosua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan. Kemudian juga sudah ada narasumber lainnya. Sudah ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri 2009 sampai dengan 2011. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ito. Pak Ito. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Pak Rati, selamat pagi Bang Martin. Selamat pagi Pak Ito. Kita juga akan mengundang narasumber lain ya? Ya, kita menunggu sambungan dengan pengacara dari Baradae ya. Ini sudah terkonfirmasi. Sedianya terkonfirmasi adalah Bang Dua Lipa Yumara. Betul. Nah, kita coba tunggu semoga ya. bisa bergabung bersama kami ya. Baik. Tapi saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin kemarin juga sudah mendengarkan penjelasan dari Polri begitu. Betul. Ya. Apa yang menjadi motif FS melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua? Melukai harkat martabat keluarga di Magelang. Setuju, sejalan, mengamini dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena keterangan seseorang yang tidak konsisten itu tidak bisa dipegang. Kenapa tidak konsisten sih? Pertama, beliau bilang dugaan peristiwa pelecehan seksual dan ancaman itu di Duren 3. Ada pernyataan itu, Bang? Oh, dalam bentuk laporan polisi kan? Oh ya, oke. Lalu ada rekayasa kasus, sudah diakui juga. Ya. Bahkan beliau juga ikut sampai menseret beberapa anggota Polri, bahkan sampai istrinya ada yang ikut komentar tuh, salah satu anggota Polri yang terseret. Ya, katanya, wah saya juga terdampak gitu Pak ya. Makanya ini kan kasihan gitu kan. Nah bagaimana kita mau mempercayai omongan seseorang yang tidak konsisten atau dalam kata kasarnya saya katakan berbohong gitu ya. Nah lalu yang berikutnya, apakah mungkin seorang ajudan ya yang berlevel rendah itu berani ya melakukan pelecehan kepada bintang 3? Saya bilang, kenapa bintang 3? Istri jenderal itu bintang 3. Walaupun suaminya bintang 2. Yeah. Nah, yang ketiga, kenapa tidak dieksekusi di Magelang kalau ngomong sudah menyangkut harkat martabat? Kenapa kok bisa ada waktu interval beberapa hari dibawa ke Jakarta? Dan kalau dilihat di CCTV pun juga almarhum Brigadir J itu bersama dengan Ibu PC ya. Betul. Nah, kenapa kok orang yang melakukan pelecehan terhadap harkat martabat masih dibiarkan bersama? Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Jadi masih janggal menurut Abang? Betul. Nah, yang berikutnya keterangan Eliezer. Nanti boleh dicek secara spesifik tidak pernah mengatakan ada peristiwa sebelumnya. Apalagi spesifik mengenai pelecehan seksual di Magelang. Nggak ada. Lalu yang paling penting lagi, kalau kita lihat bukti CCTV jam 17.33, lihat raut muka Bu Putri. Apakah itu raut muka kepuasan? Samar Bang, nggak bisa dilihat jelas. Kelihatan, saya bisa lihat kok. Jadi setelah pulang kembali ke rumah pribadi, ya? itu kan mukanya seperti apa kayak tertekan dan melihat sesuatu yang di luar keinginan dia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaulah misalkan Bu Putri memang benar mengadu kepada Pak Sambo ada pelecehan terhadap harkat martabat, harusnya raut mukanya tidak seperti itu. Harusnya seperti apa, Bang? Ya seperti kayak puas. Orang yang sudah melecehkan saya sudah game gitu kan. Ini enggak. Lihat nanti coba di 17.33. Saya bukan pakar ahli psikologi, tapi menurut saya pribadi itu muka ketidaksukaan dan muka orang yang... Itu asumsi Anda, Bang Martin. Oh iya, lihat nanti, silakan nanti, yang 17.33. Jadi motif ya, kalaupun misalnya itu nggak kayak mukanya tidak sesuai dengan realitas bagaimana yang terjadi yang dikatakan oleh Verdi Sambo di hadapan penyidik di Magelang, artinya Ibu PC kenapa dong pada saat itu? Ya, itu bisa menimbulkan spekulasi lagi yang belum bisa saya jawab.
Nah sekarang dugaannya apakah memang terjadi kekerasan seksual atau yang lain gitu kan? Ya. Nah kami pun punya pendapat yang lain. Kalau menurut Ketua kami, tim Anda kan pernyataannya udah kemana-mana tuh. Ada yang soal judi online. ya saya yakin abang kita, Bang Kamarudin ini memiliki sumber yang kredibel. Ya, yang kalau ditarik ke asalnya, ya mungkin saja itu dari lingkaran mereka juga. Tapi tidak ada bukti konkret dalam arti mungkin di chat kah atau di pernyataan siapa yang dapat dipegang oleh Ada tim dokumen gitu. elektronik, cuman kan nggak kami paparkan semua. Mulai dari pengancaman yang dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 8, tanggal 7 kan ya. Nah, yang jadi permasalahan Magelang itu kan baru mulai tanggal 2. Kenapa udah diancam dari tanggal 21? Berarti sebelum tanggal 2 Juli gitu. sudah ada masalah. Karena Joshua itu sudah mulai tidak nyaman dari tanggal 21 Juni. Buktinya dia chat dengan pacarnya kalau nggak salah. Betul, video call. Sudah nangis-nangis, bayangkan Brimob nangis-nangis, ngerasa terancam. Ini kan berarti kan ada sesuatu yang luar biasa mengancam dia punya keselamatan. Oke, ditahan dulu Bang Martin. Saya ke Pak Ito deh. Pak Ito menyaksikan juga ya, mudah-mudahan Pak Ito konferensi pers kemarin. Pak Ito salah satunya adalah Brigjen Polisi Andi Rian ya, Dirtipidum Bareskrim Polri. Pernyataan yang cukup singkat saja begitu disampaikan berdasarkan juga pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo, Pak Ito. Anda yang pernah memimpin Bareskrim, puaskah dengan adik Anda dan juga tim yang saat ini menangani Irjen Verdi Sambo? Iya, jadi gini Mas Arief ya, kalau menurut saya, ini bukan berteori lagi ya, pengalaman saya. Untuk dapat menentukan motif seseorang yang melakukan satu kejahatan, penyidik ini harus mampu untuk mengaitkan dengan alat-alat bukti lainnya ya. Contohnya keterangan saksi-saksi lain, keterangan ahli forensik, kemudian juga barang-barang bukti yang terkait dengan kejahatannya. Sehingga akan diperoleh gambaran ya. Ada dorongan terhadap sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut ya. Jadi kalau dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan itu kan dalam melakukan perbuatannya mesti ada motif ya, menjadi latar belakang mengapa dia melakukan kejahatan itu. Nah, untuk mengungkap motif ini, seseorang melakukan kejahatan itu juga tidak mudah, Mas, karena harus menggunakan pendekatan psikologi, ya. Kemudian juga harus menggunakan istilahnya bagaimana orang ini mau dengan kesadaran menceritakan. Dan motif ini secara ini tidak memiliki kepastian waktu, ya. Jadi bisa saja orang itu menutup, ya, tidak bicara, tapi bisa juga bicara. Tapi waktunya itu tidak pasti, dan juga motif ini bukan kepastian orang itu benar ya, karena orang saja tadi dibilang Bang Martin kan bisa motif itu berubah-berubah ya. Nah sekarang bagaimana kemampuan penyidik untuk menyatukan dengan saksi lain ya, saya kira ya kita mesti harus bisa menunggu, karena kan asumsi-asumsi yang sekarang muncul, spekulasi yang muncul ini ya membuat masalahnya jadi melebar kemana-mana ya, itu menurut pendapat saya. Saya 100% yakin dan percaya Pak Andi Rian ini kredibel sekali loh. Timnya pun juga sangat-sangat mumpuni Pak Ito. Tapi lagi-lagi dalam penyampaiannya kepada awak media, kepada publik tentu kan tidak semuanya yang bisa disampaikan gitu ya Pak Ito ya. Betul, karena kan nanti motif ini akan menjadi pertimbangan hakim, apakah orang itu berbohong atau tidak. Tapi motif ini bukan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam proses peradilan. Tapi paling tidak dia bisa meyakinkan hakim. Hakim juga akan bisa melihat, bisa saja penyidik juga mungkin keliru ya. Karena kan dalam pembuktian itu nanti akan dikaitkan dengan pengakuan saksi-saksi lain dan juga dari barang-barang bukti yang ada. Kita juga akan melengkapi keterangan pada pagi hari ini dengan mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum Baradae begitu ya, Deolipa Yumara, tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.